Shalom sahabat LTVC. Sahabat LTVC, ketika Tuhan mengenakan kuk dan beban dalam hidup kita, saat Ia berkata tidak atas doa-doa dan permohonan kita, saat jalannya seperti tertutup, percaya dengan hati bahwa Ia Tuhan yang tidak bisa tidak mencintai kita. Apa saja boleh terjadi. Ia mau kita mengenal anugerah dan penyertaan-Nya. Tuhan pegang kendali dan ujungnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sahabat LTVC, jangan pernah menyerah. Tetap setia. Dia sanggup mengangkatmu lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati. Dan bagi sahabat yang berada di rumah, agar dapat menyediakan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama. Dan bagi sahabat LTVC yang mengikuti ibadah online kami dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar ini. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Membawa kerinduan hati kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Terimalah hormat, pujian, kemuliaan, dan ucapan syukur yang mengalir dari hati kami. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan hanya Padamu kami percayakan masa depan, harapan kami Padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap Padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap Padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, Sobat LTVC yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan hidup. Seringkali permasalahan hidup, saudara-saudara, kita ketika menghadapi sebuah permasalahan hidup, respon yang kita sering lakukan adalah kita seringkali menyikapinya dengan sebuah kekesalan. Bahkan emosi, bahkan amarah, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Apalagi khususnya di masa-masa pandemi. Seringkali ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi ya karena adanya penyakit COVID dan sebagainya, seringkali membuat kita undur dari pelayanan. Bahkan tidak lagi pergi ke gereja.
dan tidak sedikit yang ujung-ujungnya meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus. Nah, tentu ini adalah sebuah respon yang tidak tepat, ya. Ini adalah sebuah respon yang salah. Karena kalau kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ini ada satu tokoh yang dia mungkin kurang famous kali ya kalau dibandingkan banyak tokoh-tokoh yang udah terkenal seperti Daud, Ayub yang begitu luar biasa kisah penderitaan dan bagaimana perjuangan mereka ya ada di dalam Tuhan. Ini ada satu tokoh yang kurang begitu terkenal tapi punya story yang begitu luar biasa dan sangat memberkati saya. Ya. Tokoh ini adalah Gad namanya. Ya, dia adalah salah satu anak dari Yakub ya, dan dia salah satu anak yang kurang begitu disorot ya. Nah, kalau kita buka dalam Kejadian 49 ayat 19 ya, itu Yakub memberikan berkat ya, sebelum dia meninggal, dia memberikan berkat kepada setiap anak-anaknya. Ya, tapi kalau kita baca berkat yang Yakub berikan kepada Gad adalah di Kejadian 49 ayat 19. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya, kalau kita baca berkat biasanya selalu hal yang indah-indah, ya kan? Selalu isinya, wah, kemewahan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Ya, tapi ternyata ketika Yakub memberikan doa berkatnya kepada Gad, isinya adalah ya tadi di ayat 19, Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak lainnya, ya kita boleh baca lah ya nanti, karena ini waktunya tidak terlalu banyak, nanti saudara bisa baca dari ayat pertama sampai seterusnya ya. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak lainnya, mungkin Gad bisa merasa, wah saya kok dibedakan ya, kok saya berkatnya malah seperti ini gitu ya, tidak seperti Yusuf dan tidak seperti yang lain gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, harusnya ya respon yang ditunjukkan adalah seperti itu. Apalagi kalau kita baca dalam Kejadian 30 ayat 11 ya. Kejadian 30 ayat 11, berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad ya. Artinya namanya beruntung sebetulnya, mujur gitu kan. Ya, tapi faktanya doa berkat dari Yakub sebelum dia meninggal adalah dia akan mengalami suatu penyerangan ya. Jadi dia akan hidupnya penuh dengan peperangan demi peperangan gitu. Padahal arti namanya mujur. Mujizat namanya keberuntungan, ya kan? Ya, ini hal yang ya harusnya kalau dengan keadaan dunia seperti saat ini, rasa-rasanya Gad punya alasan banget buat marah dan protes sama Tuhan, ya. Protes ke orang tuanya, protes ke kanan kiri, ke keluarga dan lain hal sebagainya. Ya, tapi kita lihat ya, Gad memberikan sebuah respon yang luar biasa, ya. Dunia mengajarkan kita ketika ada sesuatu yang di luar kendali kita, kayak permasalahan hidup dan lain hal sebagainya, maka kita harus memberikan respon untuk ya mencari siapa yang salah ya, kita harus mempersalahkan orang lain, kita harus emosi, marah dan lain hal sebagainya. Tapi firman Tuhan berbicara sebuah konsep yang berbeda ya, dan ini kita akan lihat dari apa yang Gad akan lakukan. Ya, kalau kita baca dari Ulangan 33 ayat 20 sampai 21a, terpujilah dia yang memberikan kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Dan hal ini semakin dipertegas dalam Yosua 22
ayat 1 sampai 2. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Gad adalah ketika segala peperangan itu datang, dia mengalami permasalahan hidup yang berat, bahkan namanya yang seharusnya mujur, taunya isinya perang, ya, ternyata tidak melunturkan kesetiaan dia kepada Tuhan. Ya, ini sebuah sikap yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, artinya apa? Masalah harusnya tidak buat kita menyerah, tapi masalah harusnya buat kita semakin berserah. Ya, ini yang seringkali jadi problematika dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, ketika datang masalah, ujung-ujungnya jadi membuat dia menyerah. Padahal firman Tuhan justru mengajarkan masalah harusnya membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Lalu masuk pada poin yang kedua, ya, kalau kita baca dalam 1 Tawarik 12 ayat 8, ya, bagaimana isinya demikian. Suku Gad menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak. Ya, bayangkan mereka mengalami banyak peperangan, justru malah membuat mereka jadi orang-orang yang punya kepandaian untuk berperang, ya. Bahkan mereka bisa dikatakan adalah pandai menggunakan perisai dan tombak, ya, melalui permasalahan. Saudara-saudara, ya. Artinya apa? Masalah harusnya tidak membuat kita gawat darurat, ya. Seringkali sebagai orang percaya menghadapi masalah ujung-ujungnya jadi gawat darurat. Kenapa Tuhan? Saya harus mengalami ini. Saya udah berbuat ini itu untuk Tuhan. Come on, ya. Tuhan bukan jin lampu, ya. Tuhan adalah Allah yang kita harus sembah. Kita yang harusnya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan Tuhan melakukan apa yang kita mau. Seringkali kita terbalik memposisikan Tuhan, ya. Nah, ini jadi suatu hal yang penting, ya. Karena masalah harusnya tidak buat kita menjadi gawat darurat, tetapi masalah harusnya buat kita jadi lebih kuat, ya. Masalah punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan saudara dan saya lebih kuat, ya. Nah, ini jadi hal penting yang harus kita pahami, ya. Dan yang ketiga, kalau kita baca dalam Bilangan 32 ayat 1a, ya, bagaimana suku Gad, ya, itu memiliki ternak yang banyak, bahkan dikatakan ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali, ya. Artinya apa? Masalah ada bukan untuk menghambatmu, tetapi untuk menumbuhkanmu, ya. Kita bukan hanya berbicara berkat jasmani, tapi secara keseluruhan bagaimana Gad menjadi pribadi yang begitu kaya. Bukan hanya soal harta benda. Harta benda itu soal receh buat Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan, ya. Kalau hanya soal harta benda, ya, saudara boleh saksikan dalam kitab Ayub dari pasal 1 sampai pasal 42 itu prosesnya Ayub. Tapi buat pulihkan Ayub, Tuhan hanya butuh 1 ayat. Tuhan tidak butuh 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 10 ayat Tuhan tidak butuh. Tuhan hanya butuh 1 ayat. Ayub 42 ayat 10. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari yang sebelumnya Ayub punyai. Gampang banget kalau masalah berkat, ya. Tapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana hidup kita kaya akan pengenalan Tuhan. Itu yang mahal harganya, mahal bagi Tuhan, ya. Karena itu bagaimana kita semakin kaya akan pengenalan kita pada Tuhan, yaitu salah satunya melalui masalah yang Tuhan izinkan, maafkan saya, ya, yaitu masalah ada bukan untuk menghambatmu, tetapi untuk menumbuhkanmu, ya. So, sesuai judul khotbah saya hari ini, masalah akankah membawa kita menjadi breakdown atau breakthrough? Saya akan tutup dengan satu quote ini. Let your battle makes you better, not bitter.
makes your breakthrough, not your breakdown. Artinya, biarlah melalui peperangan atau pergumulan masalahmu membuat kamu menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih pahit. Menjadi terobosanmu, bukan kehancuranmu. Ya, saya akan sedikit berikan ya sebagai super closing ya, saudara-saudara ya, bagaimana kesaksian hidup saya. Ya, pada saat dulu ya sekitar 2018 ya, bagaimana saya mengalami sesuatu yang di luar pemikiran saya. Bagaimana saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, saya hanya beli sebuah mobil bekas ya, dan untuk keluarga gitu ya, dan ternyata saat saya terima mobilnya udah diubah-ubah ya, udah diubah spare partnya dan lain hal sebagainya ya. Singkatnya saya protes kepada showroomnya, dan ternyata showroomnya tidak memberikan respon apapun, tidak menjawab chat, tidak terima telepon saya dan lain hal sebagainya. Sampai akhirnya saya punya pemikiran, saya akan taruh di dalam surat konsumen, yang which is itu adalah hal yang umum ya. Kita taruh dalam surat konsumen, berharap dia akan berikan respon. Tapi kenyataannya tidak ada. Bukan respon yang dia berikan, malah dia laporkan saya ke dalam kepolisian ya. Dan saya kasih secara singkat aja ya, saudara-saudara, akhirnya prosesnya berjalan. Saya kalau ngomong doa, dari segala macam doa saya udah lakukan. Dari yang guling-guling, nangis berapa ember ya, sampai doa puasa dan lain hal sebagainya yang menurut orang-orang Kristen pada umumnya itu bisa menjadi suatu jalan buat membujuk Tuhan. Padahal kenyataannya Tuhan selalu punya kehendak yang terbaik untuk kita. Ya, saya sudah lakukan semua. Dan at the end, putusan dari pengadilan, saya harus masuk penjara selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Rasanya bagaimana? Kalau saya mengikuti apa yang konsep dunia ini ajarkan, saya akan meninggalkan Tuhan. Saya akan berhenti dari seluruh pelayanan. Tapi yang saya lakukan adalah firman Tuhan tidak pernah ajarkan demikian. Ya, mungkin dunia mengajarkan seperti itu melalui film, melalui buku, melalui apapun lah. Kita banyak sekali ya sinetronnya, apalagi ibu-ibu nih ya, paling demen sinetronnya. Ya, kita akan dibentuk dengan pola pikir seperti itu. Tapi kalau sumber kita adalah firman Tuhan, ya, kita akan tetap setia, tetap melayani Tuhan. Bahkan di dalam penjara kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong mereka yang jauh lebih sulit, lebih sukar, yang hukumannya belasan tahun, tapi mereka mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Ya. Ketika kita tetap setia ya, dan kita tetap percaya, kita tetap berserah ya, percayalah Tuhan menyediakan jalan-jalan yang terbaik buat hidup kita. Bukanlah selalu keberhasilan yang luar biasa, kesuksesan yang hebat, tapi yang lebih dahsyat dari itu yang Tuhan berikan, bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, biarlah masalah kita bukan membuat kita jadi breakdown, tapi membuat kita menjadi breakthrough, menjadi terobosan yang baru ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita baru saja mendengar kebenaran sharing firman Tuhan. Demikian juga sahabat-sahabat LTVC, saya percaya pasti diberkati Tuhan. Karena seorang anak muda yang begitu takut akan Tuhan, begitu taat akan Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, sungguh menguatkan kita semuanya. Sahabat LTVC, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya percaya sahabat LTVC telah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Sahabat RTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian juga Yohanes 6 ayat 15 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat RTVC, kita telah mendengar sharing kebenaran firman Tuhan, kita telah melakukan perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang indah Kau berikan seorang anak muda yang menyampaikan sharing kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat menguatkan kami, sangat-sangat menguatkan sahabat-sahabat LTVC Tuhan. Kau memberkati semua sahabat LTVC dan siapapun yang menonton ibadah kami Tuhan. Kau memberkati keluarga, Kau memberkati usaha, Kau memberkati pekerjaan, Kau memberkati karir, Kau memberkati studi, Kau memberkati rencana-rencana hidup yang direncanakan. Biarlah cita-cita sahabat-sahabat LTVC dan siapapun yang menonton ibadah kami Tuhan, mereka bisa meraih cita-cita mereka agar kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita diberikan oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua sahabat LTVC. Kami percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Kami berdoa apabila ada sahabat LTVC yang dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Biarlah negara Indonesia semakin hari menjadi negara yang semakin kuat, semakin damai, dan negara yang mampu bersaing dengan negara maju dimanapun berada. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sahabat LTVC, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.